Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dikuatkan, kami ditolong, kami dilimpahi sukacita, kami mengalami kebaikan Tuhan. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi maksimal, kita harus fokus pada satu hal saja. Seorang pemain bola hanya berfokus pada bagaimana bermain bola yang baik, supaya dia menjadi maksimal. Dari kecil dia dilatih, dia belajar, dia mempraktekkan cara bermain bola yang baik sampai dia menjadi yang terbaik. Di Indonesia ada pelatnas badminton, di mana orang yang mau jadi atlet bulu tangkis yang handal belajar bagaimana menjadi yang terbaik, berfokus pada bidang itu saja. Sulit untuk menjadi yang terbaik kalau fokus kita ada begitu banyak. Dan hal ini saudara kita belajar dari seorang bernama Elisa. Dia berfokus kepada apa yang menjadi panggilan dan pilihan hidupnya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 21 ini kita baca. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Setelah menerima panggilan untuk melayani Tuhan melalui Nabi Elia, Elisa tidak membiarkan dirinya mempunyai fokus yang berbeda, fokus yang berkonflik satu sama lain. Dia tidak mengerjakan dua-duanya. Kita baca di ayat sebelumnya bahwa dia adalah seorang yang bekerja di ladang. Dia membajak dengan 12 pasang lembu. Tapi ketika dia menerima panggilan Tuhan melalui Nabi Elia, apa yang dia lakukan? Dia menyembelih 2 ekor lembu. Disebut di sini pasangan lembu. Dan dia juga memakai bajak lembu itu sebagai kayu api. Apa artinya saudara? Artinya dia meninggalkan pekerjaannya yang lama dan dia berfokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengerjakan dua-duanya, tapi dia berfokus pada satu hal yang menjadi panggilan hidupnya, dan satu fokus itu menjadi yang terbaik. Dalam mengerjakan tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan hal-hal yang dipercayakan pada kita, akan menjadi sulit untuk kita lakukan atau selesaikan kalau fokus kita terbagi-bagi. Orang yang fokusnya terbagi-bagi akan sulit menjadi maksimal dan sulit mencapai yang terbaik. Tuhan mau agar kita fokus pada satu hal yang menjadi tugas panggilan kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau Tuhan mempercayakan kita menjadi seorang dokter misalnya, berfokuslah menjadi dokter yang terbaik. Kalau Tuhan mempercayakan kita menjadi seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja atau organisasi, maka lakukanlah itu dengan
fokus yang tidak terbagi. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang pekerja, pejabat dalam pemerintahan, maka milikilah fokus yang baik sehingga kita menjadi seorang pegawai atau pejabat yang maksimal, yang memuliakan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan, karena kita kerjakan dengan fokus yang terpusat dan tidak terbagi. Kalau Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan suatu panggilannya, maka berfokuslah untuk mengerjakannya dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini fokus kita sedang terbagi-bagi? Kita tidak memiliki fokus yang tepat. Kita ingin menguasai banyak hal. Kita ingin mengerjakan semuanya, sehingga kita tidak berfokus pada satu hal yang spesifik untuk kita kerjakan sesuai panggilan Tuhan. Mari mulai kembali perbaiki fokus kita untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan bagi kita, sehingga kita mencapai yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk memiliki fokus yang tidak terbagi-bagi dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan kami, dalam seluruh hidup kami. Mampukan kami untuk memiliki fokus yang benar, seturut dengan panggilan-Mu bagi kami, sehingga kami tidak menjadi burnout, stres dan gagal oleh karena terlalu banyak fokus, tapi kami menjadi berhasil dan menjadi yang terbaik oleh karena fokus yang benar dan menjadi maksimal dalam apa yang Tuhan panggil untuk kami kerjakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami lebih mengerti dan terus melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam kelemahan, yang sedang dalam pergumulan, yang dalam masalah persoalan. Kerjakanlah kesembuhan, pemulihan, lawatan-Mu yang ajaib terjadi atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.